Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa kita terus membahas tentang seputar pertanian. Kali ini kita akan mengetahui tanah yang bertekstur subur, gembur, dan sehat yang mana dikatakan yang seperti itu. Kita akan berdiskusi dan kita akan berbagi kepada para petani pintar semuanya. Tanah yang dikatakan demikian ialah ada yang disebut tanah aktual, ada yang disebut tanah potensial. Di mana tanah aktual ini ialah sudah memiliki ciri khas tingkat kegemburan dari alam atau alami, secara alami. Sedangkan tanah yang dikatakan potensial ialah tanah yang sudah kita berikan organik, kita berikan kimia. Ada 3 macam sifat yang dimiliki oleh tanah yang dikatakan tanah potensial, yaitu memiliki sifat fisik, yaitu memiliki tekstur, struktur, serta tingkat kegemburan tanah itu sendiri. Yang kedua ialah sifat kimia atau sifat kimiawi yang ada di dalam tanah. Seperti pH tanah yang dapat menyerap atau dapat mengikat air sehingga itu bisa dikatakan pH yang normal. pH yang standar atau pH yang normal ialah 6,5 sampai 7. Jikalau 6,5 masih kurang, kita perlu menaikkan pH dengan memberikan kapur atau kaptan, kapur tanah. Dengan perbandingan 18 kali 18 meter persegi, itu perbandingannya ialah untuk menormalkan tanah ialah 2 karung kapur dengan kapur yang berukuran 50 kg. Nah, hal inilah yang perlu kita perhatikan di dalam pemberian kapur sebelum pembentukan bedengan. Untuk itu para petani pintar, yang ketiga ialah sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah ini yaitu kita memperhatikan bagaimana mikroorganisme alam atau alami yang ada di tanah dapat berkembang biak secara baik dan secara normal. Bukan kita ingin mengembang biakkan patogen, jamur, bakteri, sehingga menyebabkan pada saat tanaman sudah masuk fase generatif, contohnya kentang, pada usia ini belum menunjukkan gejala layu, fusarium ataupun layu bakteri. Namun, hal demikian bisa terjadi pada saat dia masuki fase generatif menuju pembuahan yang secara maksimal. Inilah yang kadang kita lalai dan kadang kita cenderung memperhatikan penyakit Phytophthora. Sedangkan masalah yang ada pada tanah, pada tanaman kentang atau tanaman cabai atau tanaman kubis dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan 3 faktor tersebut. 3 faktor tersebut ialah berada pada tanah yang potensial, ialah sifat fisik atau fisika tanah, sifat kimiawi tanah, dan sifat biologi tanah. Itu harus kita perhatikan. Jikalau hal tersebut sudah kita perhatikan, bisa kita prediksi bahwasanya tanaman kentang, tanaman cabai bisa aman dari serangan jamur, patogen, ataupun bakteri yang jahat yang dapat merusak sistem pertumbuhan dari tanaman yang kita tanami. Untuk itu para petani pintar, marilah kita perhatikan pengolahan tanah, perhatikan struktur tanah, perhatikan tekstur tanah. Ada berbagai macam tekstur tanah, ada yang berpasir, ada yang menggumpal, ada yang gembur, dan ada yang bahkan sulit untuk menyerap air atau mengikat air. Banyak yang bisa kita perhatikan untuk masalah tanah ini. Dengan apa yang bisa kita usahakan agar terhindar dari layu fusarium, penyakit-penyakit yang lainnya, ialah kita memberikan organik yang sudah mikroorganisme yang baik yang ada pada organik atau kandang maupun kompos yang lain sebagainya, yang sudah dimasak, yang sudah diolah secara matang, sehingga pada saat kita menaburkan atau memberikan pada bedengan itu sudah aman dari serangan jamur, patogen, dan lain sebagainya.
Pada umur kentang yang saat sekarang ini, mari kita perhatikan apa yang dibutuhkan pada kentang umur 45 hari setelah tanam. Ini kentang 45 hari setelah tanam, kita tetap menanam dengan jarak 30 cm dikali 1 meter. 30 cm yaitu antara lubang tanam, 1 meter antara jarak bedengan atau lubang ke lubang bedengan. Ini bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh pada perakaran kentang agar kentang leluasa dalam membentuk umbi. Bukan berarti kita menanam seperti ini menghemat bibit, namun tujuan akhirnya ialah hasil yang ingin kita raih. Ini tujuannya ialah kentang memiliki umbi. Umbi kentang akan tumbuh maksimal harus memiliki ruang tumbuh yang luas. Nah, itulah sebabnya kenapa kita menanam kentang, jarak atau ruang harus lebih terhadap kentang itu sendiri. Dengan minimal 30 cm antar lubang tanam, 1 meter atau 100 cm antar lubang bedengan. Itulah faktornya, karena umbi kentang itu tumbuh di dalam tanah, membutuhkan ruang untuk memperbesar umbinya. Maka kita harus melakukan secara intensif. Itulah sebabnya kenapa kita menggunakan jarak tanam 30 dikali 100 cm. Faktor yang kedua ialah kita perlu melakukan perawatan yang intensif. Perawatan yang secara signifikan agar pertumbuhan kentang, performa kentang kita lebih baik dan lebih sehat. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan pestisida, yaitu insek dan fungisida. Yang pertama, yang paling penting di dalam budidaya tanaman kentang ialah fungisida. Karena fungisida inilah yang dapat menyehatkan, memperbaiki, mengobati tanaman kentang yang sudah terkena maupun sebelum terkena. Ada itu preventif, ada itu kuratif. Apa itu preventif? Preventif ialah ada fase pencegahan. Perhatikan setiap pestisida atau fungisida yang kita beli itu preventif apa kuratif kah? Kalau kuratif dia bersifat mengobati. Berarti sebelum adanya penyakit kita perlu melakukan preventif. Perhatikan itu para petani pintar agar kita tidak gagal di dalam hal untuk mengobati atau merawat kentang. Karena biaya pestisida yang kita keluarkan itulah sangat besar. Sangatlah besar karena sebelum kita mendapatkan hasil untuk kentang itu sendiri, kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan biaya yang besar itu, mari kita intensifkan. Dengan apa? Kita mengatur pola jarak tanam, kita mengatur perawatan dengan fungisida yang tepat, preventif, kuratif, eradikatif, dan lain sebagainya. Dan gunakan insek yang tepat untuk kutu kebul, kita gunakan sesuai tepat sasaran inseknya. Untuk penyakit Phytophthora infestan, kita gunakan sesuai dengan tupoksinya. Sekarang banyak fungisida dan insektisida bertebaran di sentral pertanian. Contohnya di Kerinci, tanaman kentang di Kerinci pada umumnya masih bersifat konvensional, belum beralih ke teknologi. Maka untuk itu para petani pintar, kita perlu memperhatikan hal ini agar kita terus belajar, terus beradaptasi dengan teknologi, edukasi pertanian, agar kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ekonomi, sehingga kesejahteraan petani pintar semuanya akan didapat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi. Walaupun lahan pintar masih keterbatasan ilmu, mari kita berbagi untuk kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.